Hai Potatoers, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Gimana nih kabar kalian? Harusnya sehat-sehat selalu ya Potatoers. Ya, sekarang aku ingin membacakan jalannya untuk kembali padamu. Jalannya untuk kembali padamu. Jalannya untuk kembali padamu. Jalannya untuk kembali kepadamu ini bercerita tentang seseorang yang bisa dibilang soulmate atau twin flame kamu, yang selama ini tuh sebenarnya dia kayak tertutup matanya dan belum menemukan jalan ke kamu. Kita akan tarik siapapun energinya, ya. Kita akan tarik siapapun energinya. Mau orang baru, mau orang lama. Kita akan buka. Siapakah yang jalan menuju padamu? Pembacaan ini bisa resonate, bisa nggak resonate, ya. Jadi santai aja. Kalau afirmasinya positif, insya Allah resonate, ya. Oke, teman-teman. Baru aku ngomong twin flame recognition, dan sekarang kartunya keluar mengenai twin flame juga, twin flame recognition, yaitu ada yang memverifikasi bahwa dia adalah soulmate kamu, ya. Tarot reader manapun tidak memiliki kartu ini kecuali aku. Kalau misalnya ada yang sama, berarti aku pernah kasih kopinya ke dia. Dan cuman satu orang, dan itu sudah jadi bukan temanku lagi, ya. Oke. Aku akan coba untuk buka di sini. Twin flame recognition, twin flame recognition yang mengenali dia adalah twin flame kamu dan jalannya memang untuk kembali padamu. Kita akan ambil ciri-cirinya, ya. Oke. Trap. Punya pikiran sempit orangnya, ya. Tidak berpikir out of box. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan kepura-puraan. Orangnya ini labil. Dalam arti tindakannya itu dilakukannya pelan-pelan. Tidak pasti. Aku bisa ngelihat untuk zodiaknya di sini dari Sagittarius itu banyak banget, teman-teman. Sagittarius. Kemudian di sini energinya ada yang ya rata-rata Sagittarius, Leo, Aries, ya. Oh sorry, ini Prince, ya, oke. Ini lebih kepada Aquarius. Ten of Cups kita punya Pisces, Gemini. Six of Swords nggak jelas, ya. Dia penuh dengan mungkin ada masalah stabilitas dari suatu komitmen, kebahagiaan yang blurry. Ciri-cirinya adalah dia tidak bahagia di keluarganya, entah dia sudah menikah atau gimana, tapi dia kayak terikat sesuatu di sini, terjebak akan sesuatu, ya. Bisa terjebak pada pernikahan yang salah, terlibat pada kondisi yang salah, itu twin flame kamu. Ini aku shuffling loh, ya. Betrayal, banyak pengkhianatan di sini. Kecewa, dikecewakan, dihianati. Kita punya Aries, kita punya Aquarius, Coral, ya, berulang-ulang dihianati, dan ini prosesnya sudah lama. Saya nggak tahu ya teman-teman, tapi aku melihatnya kayak dia menjalani sesuatunya tuh kayak nggak serius, ya. Ibaratnya gini, dia tuh kayak terjebak dalam satu ikatan pernikahan, kemudian bisa aja ceritanya dia pernah dihianati atau pernah menikah dan dihianati, atau dia sendiri melakukan perselingkuhan dengan kamu mungkin. Kemudian di sini ini tuh semacam kayak ada repeater, ya, sifat yang berulang di mana masalahnya itu
sama gitu. Terkait dengan apa? Kita bicara mengenai dengan stabilitas keluarga, keuangan dan lain-lain. Ada kartu Prince of di sini apa sih namanya? Scope ya. Itu lebih bilang dia adalah seseorang yang kalau bicaranya itu agak lantang, teman-teman. Agak lantang. Katanya Bunda Korla itu lebih kepada apa ya? Pokoknya kalau kartu spade itu kayak menggambarkan segala sesuatu dengan wataknya. Nah, kita bicara mengenai watak dia. Watak dia di sini adalah dia seorang maskulin ya, kalau aku lihat di sini. Bisa jadi lebih muda, beruntung, dia punya daya tarik pemikat, dia berani untuk membuat sebuah gebrakan gitu, aku ngelihatnya ya, seseorang yang berani untuk membuat sebuah gebrakan. Dia punya pamor itu non akademis, jadi misalnya dia sukses karena apa gitu, dia pernah jadi apa gitu ya. Orang itu kayak accepting challenge gitu, menerima tantangan. Dan aku bilang sih agak sedikit tidak dewasa ya. Dari pemikiran-pemikiran itu dia tuh serasa kayak misalnya udah berumur tapi kayaknya kayak anak-anak aja gitu, bulet aja. Terus kita lihat lagi di sini, dia ini kayak banyak beban ya teman-teman, dan beban itu sepertinya sih udah jadi kayak kebiasaan, udah kayak mentally gitu loh, dibebani atau terbebani itu selalu, dia tuh kayak nggak bisa stres ya, ciri-cirinya nggak bisa stres. Ya tadi aku bacakan Sun Moon Rising ya, kamu jangan takut, nanti aku bacakan untuk zodiaknya lagi. Kabar terbaru dari dia, kita ambil 3 kartu aja terakhir ya. Harvest, ada Princess dan Unfortunate. Dia ini kenapa ya? Aku merasa kayak kurang beruntung untuk mendapatkan sesuatu. Dia nih kayak mencoba-coba hal tapi kayak nggak berhasil ya. Ini seseorang yang naif, yang mungkin dia tuh belum biasa di situasi yang keras. Aku melihatnya dia ini orang yang punya kasih sayang yang berlebihan sebetulnya. Ya, dia tuh orangnya punya kasih sayang lembut, bisa pria, bisa wanita sebetulnya. Dia juga seorang yang lembut. Kemudian yang aku lihat di sini punya kartu Harvest. Itu lebih kepada apa ya? Kayak panen gitu ya. Nah, tapi kalau aku lihat di sini ada ketidakberuntungan, berarti aku melihat sepertinya kayak ada yang berubah. Yang tadinya dia beruntung jadi nggak beruntung. Karena terkait dengan pencapaian materi di sini, aku melihatnya dia sangat tidak beruntung. Entah ada kendala atau obstacle apa, gitu. Yang pasti, aku ngelihatnya di sini tidak beruntung sama sekali. Ini bisa aja ya ketidakberuntungannya itu, apakah dia di sini seorang yatim piatu, yatim atau piatu atau yatim piatu. Dia tuh kayak menerima sebuah tantangan yang sangat sulit. Banyak yang apa ya, yang kayak mungkin tidak setia sama dia. Dulu zamannya banyak uang mungkin dekat, tiba-tiba sekarang nggak dekat. Nah, ini bisa jadi dia ini punya kayak konflik dengan saudara atau keluarga, nggak begitu akrab gitu ya. Ciri-cirinya mungkin aku bisa jabarin seperti itu. Yang pasti sih ada masalah mengenai kebahagiaannya gitu loh teman-teman. Yang aku lihat di sini, kalian juga bisa baca kok, di sini ada kartu happiness ya, terus udah tuh ketemu sama obscurity. Itu berarti banyak hambatan. Kasihan orang ini sebetulnya.
yang tadinya dia hanya harus beruntung dalam hubungan perkawinan dan lain-lain, ternyata bermasalah gitu. Dan kemudian merembet tuh, dari mulai pernikahan tidak lancar, kemudian keseimbangan hidup atau materinya juga jadi abu-abu ya teman-teman. Jadi aku bisa bilang sih di sini tuh kayak orang yang, kamu tau gak sih, pada posisi yang kejepit. Kalau orang posisinya kejepit tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan ini adalah orang yang sebenarnya nanti akan menerima jalan untuk menuju kamu. Kita akan lihat sebetulnya fungsi kamu dalam hidupnya, kenapa kamu dipertemukan, kenapa kamu akan mengenali dia sebagai twin flame kamu, dan dia pun begitu. Kita lihat apa sih kuncinya di sini. Kamu tuh yang mendorong dia untuk bekerja lebih keras, energi, semangat, menghancurkan segala rintangan. Ya, berkenalan dengan kamu tuh membuat dia lebih tenang, membuat satu harapan baru. Aku ngelihat sih akan ada harapan baru di sini, dan aku ngelihat ada kartu sebuah kemajuan. Jadi hadirnya dirimu untuk dia adalah memberikan sebuah kemajuan. Kemudian arti hadirnya dia untuk kamu apa? Kita akan lihat di sini. Ada kartu Page of Swords. Dia akan mengajarkan kamu berbagai hal non-akademis ya. Dan membuat kamu tuh melihat bahwa masih ada kesempatan di luar sana. Kamu tidak harus berhenti berharap, masih banyak peluang. Dan di sini aku melihatnya memang ada, kamu lebih belajar untuk mengenal penerimaan sih. Jadi gini, kalian itu bertemu untuk berkaca satu sama lain. Pertama apa? Pertama di sini aku lihatnya dia kayak apa ya? Melihat kamu itu sebagai energi dan kamu melihat dia sebagai visi. Itu sih yang aku bisa simpulkan. Kesimpulannya, bagaimana cara dia mengenali kamu? Satu hari dia akan datang dari perjalanan aja, dan ini nggak disengaja. Ada kartu The Fool, semacam kayak ya udah jalan gitu aja, entah ketemu di satu acara, kamu ketemu sama dia lagi meeting, acara keluarga, bekas teman kantor, ya. Dan di sini ada kartu Six of Swords. Itu lebih kepada perjalanan. Jadi bisa aja kamu udah travel bisnis, keluar kota, atau kamu ketemu di luar circle kamu yang nggak biasanya. Dan di sini akan ada cinta. Di sini kalian langsung saling menemukan. Ada sempat mungkin terlibat hubungan yang sangat beresiko sekali, ya. Bisa jadi teman-teman, kamu bertemu dengan orang yang sudah menikah. Tapi begini, kalau bicara ketemu dengan seseorang yang menikah, berarti hubungan ini sukanya lebih ke intimasi, sukanya lebih kepada, kita bicara mengenai twin flame, kalian itu harus selaras, kayak yin dan yang. Twin flame itu belum tentu harus jadian loh, tapi bisa menjadi energi keselarasan di antara kalian seperti gambar ini. Ada yin dan yang ya. Jadi ketika faktor ibu dan ayah itu bertemu, gitu, maskulin dan feminin ini ada kayak bulan dan bintang. Fungsinya seperti yang ku bilang tadi. Ini bisa aja kalian sudah ketemu cinta segitiga, teman kantor kamu. Dan kalau aku lihat di sini, sebenarnya apakah di sini kalian ditakdirkan untuk bersama? Bersama untuk secara intimasi iya, tapi apakah bersama untuk menikah? Ada kartu King of Wands, Princess of
apa ini? Ada scope, aku lupa sih, dan ada beware. Kita akan cek satu-satu ya. Dimana aku melihat apakah kalian di sini bisa bersama, ini sudah pasti belum tentu, dan memang harus berhati-hati karena memang ini adalah hubungan yang sangat beresiko. Dimana karakter yang kutemukan adalah ketika bertemu dengan kamu ya, dia akan menjadi seseorang pria yang dewasa, sifatnya agak dingin, agak arogan, agak tidak mengenal belas asih ya. Dan aku ngelihatnya juga di sini ada sifatnya dia itu yang kayak gini loh, kayak mendikte. Kemudian aku ngelihatnya di sini dia suka menguasai kamu. Jadi alasan kenapa ada kartu beware di sini adalah dia di sini lebih otoritas daripada kamu, lebih mengontrol kamu, lebih posesif sama kamu. Dan apa ya? Aku ngelihatnya kamu tuh kayak takutnya tertunduk sama dia. Jadi kamu harus hati-hati sih. Bukan dari hal lain, tapi kamu lebih tertunduk sama orang ini. Kenapa? Ya karena dia di sini adalah ketika pertemuan itu terjadi, ya harus hati-hati di sini. Takutnya ya kalau misalnya dia bisa memposisikan otoritasnya itu sebagai kebaikan, it's okay. Membenahi apa yang sudah kamu lakukan misalnya salah gitu ya, dia benahi atau dia koreksi, it's okay. Tapi kalau otoritasnya untuk hal yang lain, ini hati-hati karena ada arah ke sana ya. Dan kita akan lihat di sini. Ini adalah twin flame kamu, suka atau tidak. Kita punya zodiak, ada Aquarius, Scorpio, Cancer. Wah, ini keras kepala semua ya. Ada Pisces, ada Capricorn, waduh. Ya betul, Gemini, dan ada juga Sagittarius. Keras kepala semua. Rata-rata semuanya yang semaunya dan keras kepala. Untuk inisialnya yang mungkin terjadi, A, C, P, D, bisa panggilan, bisa gabungan nama ya, M, Z, O, dan I. Ini mutlak ya. Kalau misalnya memang tidak ada inisialnya di sini, nggak apa-apa. Energi ini bisa berlaku untuk semua orang kok. Gitu. So, kartu akhirnya kalian tetap harus jaga sikap. Karena ya gitu, sifat jeleknya dia akan menguasai. Ada sifat penguasaan. Dan kamu di sini yang kayak nanti kok gini sih gitu. Jadi harus hati-hati, harus kenali dia dengan baik ya. Pesan terakhirnya adalah The Moon. The Moon itu adalah sumber misteri ya teman-teman. Jadi yang kita bacakan sebetulnya di sini memang adalah misteri alam. Kenapa kamu dipertemukan begini? Bisa aja karena memang sudah suratan takdir, dan di sini memang ada visi dan misinya. Apapun itu diterima dengan lapang dada, diterima dengan baik karena ini pembacaan energi general, tidak bisa diklaim untuk personal saja. See you, Potatoers. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow terus channel aku supaya berkembang bisa 10.000 lebih ya. Dadah!